Selamat pagi semuanya, saya Paul dan ini istri saya Santi. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Pertama, Santi dan saya akan menyanyikan sebuah lagu yang satu hal telah kuminta, disusul dengan lagu Ku Bersyukur. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bermazmur dan menyembah-Mu. Ku mengangkat-Mu karena Kaulah Rajaku, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan,
Mazmur dan menyembah-Mu. Ku mengangkat-Mu karena Kaulah Rajaku, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak ada tempat yang lebih indah daripada bait-Mu yang kudus. Dalam hadirat-Mu lah kami akan mendapatkan sejahtera yang sejati. Itu sebab kami datang bersyukur kepadamu. Bersyukur atas kasih-Mu, pemeliharaanmu. Bersyukur akan kepastian Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah sekarang kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di kitab Amsal pasal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kata hati atau lebih tepatnya jantung di dalam Alkitab bermakna pusat dari kehidupan. Jadi seolah-olah program dalam komputer kita. Saudara, kita ini tidak akan dapat melakukan apapun di luar program komputer kita. Jadi kalau memang tidak ada dalam program itu, kita tidak dapat melakukannya. Hanya bisa melakukan apapun kalau memang itu ada dalam program komputer kita. Sama jadinya dengan hati manusia. Saudara, hati manusia adalah pusat dari segala pemikiran kita, perasaan kita, perencanaan kita, kehendak kita. Nah, saudara, Tuhan berkata, jagalah. Nah, saudara, kata jaga di sini disertai dengan kata kewaspadaan memang menunjukkan sebuah tindakan yang mesti dilakukan dengan penuh kerajinan, penuh kehati-hatian. Benar-benar seperti kita ini sedang menjaga sesuatu yang berharga. Nah, Tuhan meminta kita melakukan ini. Berarti apa, saudara? Berarti memang hati atau jantung hati kita itu tidak baik dengan sendirinya. Tidak mesti tidak diapa-apakan, akan selalu baik. Kita mesti berbuat sesuatu untuk memastikan bahwa hati kita itu tetap baik. Maka firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau dalam terjemahan lain, dari situlah terpancar mata air kehidupan. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu, saya dan Santi sedang berjalan melewati sebuah perumahan dan tiba-tiba kami mendengar suara orang dari sebuah rumah yang sedang berteriak-teriak. Pertama, saya mendengar suara laki-laki berteriak-teriak. Kemudian saya mendengar suara perempuan berteriak-teriak. Rupanya mereka ini sedang bertengkar hebat. Saudara mungkin sudah tahu hal ini. Nah, saudara, di Los Angeles County, setidak-tidaknya seminggu 2 minggu yang lalu, saya membaca bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat sampai 25%. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari data itu,
Nah, kalau KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga meningkat 25%, berarti saudara pertengkaran itu meningkatnya mungkin setidak-tidaknya 50%. Karena ya kita tahu tidak semua pertengkaran berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa kok orang dalam masa yang susah ini tambah sering bertengkar? Tidak bisa dipungkiri, saudara, masa yang tidak menyenangkan ini memang membuat jiwa atau hati turut-turut susah senang. Apalagi kita yang terkurung dalam rumah kita masing-masing, apalagi kalau kita juga terkurung karena tidak punya pilihan, sebab tidak punya pekerjaan. Kalau masih bisa bekerja dari rumah, mending ya. Tapi ada yang sama sekali tidak bisa bekerja dari rumah karena memang tidak mempunyai pekerjaan lagi. Saudara, kalau hubungan keluarga kita relatif harmonis, nah, sudah tentu perubahan ini menuntut sedikit banyak ya penyesuaian lah. Tapi saudara, kalau kebetulan hubungan kita dengan pasangan tidak begitu baik, atau hubungan kita dengan orang tua, dengan anak tidak begitu baik, nah, dikurung dalam rumah terus-menerus, tidak bisa tidak saudara akan lebih meninggikan suhu dalam rumah tangga kita. Kita akan lebih mudah meledak, kita akan lebih mudah marah. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita ini lebih mudah marah. Misalnya, ada hal-hal yang tidak kita sukai tentang pasangan kita, tentang anak kita, tentang orang tua kita. Nah, sebelumnya kita masih bisa pergi keluar, masih ada pengalihan. Sekarang tidak ada lagi pengalihan, kita mesti melihat itu, mendengar itu terus-menerus. Wah, itu nggak gampang ya untuk kita bisa atasi. Gejolak hati kita biasanya itu akan lebih bergemuruh dah. Karena harus diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita sukai itu terus-menerus. Ada juga mungkin yang akhirnya sering marah karena apa? Karena ya menuntut pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita untuk berbuat lebih. Ya, kita tahu memang keadaan ini buruk, tapi kita berharap pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita bisa berbuat lebih lagi. Misalnya lebih kreatif lah mencari penghasilan atau berbuat lebih dah membantu mengurus rumah tangga, jangan hanya berdiam diri saja. Nah, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya marah dan bertengkar. Saudara, sudah tentu setiap persoalan itu menuntut jawabannya masing-masing. Jadi, saya tidak akan berusaha menjawabnya ya, terlalu banyak. Saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita panduan umum ya, yang dapat kita terapkan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Nah, firman Tuhan tadi sudah kita baca, mengingatkan kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya, saudara-saudara, jangan sampai ya kita ini meleng, nggak awas, sehingga akhirnya membiarkan apa-apa yang buruk itu menguasai hati kita dan memperburuk relasi dalam keluarga kita. Kita tidak selalu bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak selalu bisa mengendalikan situasi di luar diri kita. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita. Maka itulah yang Tuhan minta. Jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar mata air kehidupan. Nah, saudara, firman Tuhan yang saya akan bacakan ini juga memberikan kepada kita ya panduan yang lebih praktis atau panduan yang lebih spesifik ya bagaimana menjaga hati. Saya bacakan dari Amsal pasal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudara, kita menjaga hati kita dengan cara memeriksa apakah hati kita mempunyai kasih dan kesetiaan.
apapun masalahnya, siapapun yang kita anggap salah, orang pertama yang mesti kita lihat, periksa adalah diri sendiri. Dan mesti kita lihat apakah hati kita masih mempunyai kasih atau tidak. Kalau tidak punya kasih, apalagi kalau mempunyai kebencian, berarti kita bertanggung jawab untuk membereskannya. Datanglah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, hati saya penuh kebencian. Tuhan, isilah hati saya dengan kasih-Mu. Karena tidak ada lagi kasih dalam diri saya. Habis, terkuras. Maka isilah hati saya dengan kasih-Mu. Kesetiaan. Kesetiaan mesti kita juga lihat ya. Cek apakah masih ada dalam hati kita. Jangan sampai dalam situasi yang buruk ini, mulailah kita berpikir melakukan hal-hal yang tidak setia kepada Tuhan Yesus dan kepada pasangan kita atau kepada keluarga kita. Jangan sampai kita membiarkan hati kita tidak setia. Nah, hati yang penuh kasih dan setia adalah hati yang dapat mengampuni. Jadi kalau kita memaksa diri mengampuni tanpa punya kasih dan kesetiaan, ya nggak bisa. Maka minta Tuhan mengisi hati kita dengan kasih. Menjaga hati kita tetap setia. Nah, barulah kita bisa mengampuni. Terakhir, kita menjaga hati kita dengan cara menjaga jangan sampai kita ini berbuat dosa. Periksalah apakah masih ada takut akan Tuhan dalam hati kita. Kalau kita mulai tidak ada rasa takut akan Tuhan, takutlah dengan kondisi tidak takut akan Tuhan itu. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mulai tidak takut dan ini menakutkan saya karena saya mulai tidak takut. Tanamkanlah takut akan-Mu dalam hatiku kembali. Saudara, saya senang sebab mulai dari kemarin suara saya ini mulai normal. Mungkin saudara yang mengikuti video ini bisa mendengar selama sebulan suara saya ini serak-serak. Bukan saja basah tapi banjir, saudara. Kenapa? Sebab selama saya di Malang, saya itu menggunakan suara saya cukup sering dan lama. Karena memang harus mengebut memberikan kuliah, jadi boleh dikata selama 4 hari saya mengajar hampir terus-menerus. Jadi setelah kembali, saudara, suara saya itu hanya bisa bertahan itu 1 jam, 2 jam, kemudian habis dah. Nah, mulai kemarin, hari ini, puji Tuhan, suara saya sudah mulai lebih enak, mulai kembali. Jadi saudara, waktu saya menggunakan suara terlalu banyak, akhirnya suara saya itu pecah. Ya memang dari dasarnya juga suara saya nggak begitu indah, biasa-biasa saja. Nah, waktu pecah ya tambah buruk kedengarannya. Saudara, dalam kondisi sekarang ini mudah sekali kita ini bersuara. Bersuara itu biasanya itu berarti menuntut, berarti menyuruh, berarti memfokuskan mata pada orang lain. Nah, hasilnya apa, saudara, kalau kita terlalu banyak bersuara? Suara kita tambah parau, tambah pecah, tambah buruk. Jadi kalau kita ini terlalu lihat orang, fokuskan hanya pada orang, luput melihat diri sendiri, luput menjaga hati sendiri. Yang keluar dari mulut kita pasti lebih parau, lebih buruk. Maka biarlah kita datang pada Tuhan, kita berkata, Tuhan, tolong tutup mulut saya, supaya hati saya bisa terbuka. Tuhan, tolong tutup mulut saya, agar hati saya bisa terbuka. Amin. Mungkin Santi mau tambahkan sesuatu. Tadi mendengar firman Tuhan, saya hanya satu perasaan yang keluar dari hati Tuhan, yaitu Dia ingin kita
melakukan firman-Nya, karena Tuhan ingin kita semua mendapat damai-Nya. Damai yang dari Tuhan itu kalau dipikir-pikir sebetulnya mahal sekali harganya, karena di dalam dunia ini kita cepat damai kita diambil oleh banyak hal. Makanya Tuhan ingin kita jaga hati supaya damai sejahtera itu tetap di hati kita. Amin. Amin. Lagu terakhir yang akan kami nyanyikan adalah Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Lagu yang dinyanyikan dan dibuat populer serta menjadi berkat bagi banyak orang oleh Sari Simorangkir. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Santi akan mengakhiri dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau datang, Engkau membawa damai, Engkau juga meninggalkan janji-janji-Mu yang menguatkan kami hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk menjaga hati kami, karena disitulah tempat Engkau tinggal, disitulah Engkau bertahta. Biarlah kami membiarkan Engkau bertahta di dalam hati kami, supaya pancaran hidup terus
bernyala. Biarlah kami di masa-masa ini terus bisa juga menjadi berkat untuk orang lain, karena Engkau bertata di hati kami, karena firman-Mu bertata dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi saudara-saudara.